cell-mediated immunity. Slide-nya tadi sudah saya bagikan ke Korma untuk mempermudah ngelihatnya mungkin kalau di apa tuh kalau di layar mungkin ada nge-lag dan lain sebagainya. Jadi kita bakalan ngomongin imunitas berbasis selular. Jadi slide-nya nggak banyak sih, tapi konsepnya lumayan. Mungkin kita bisa ulang beberapa kali untuk penjelasan-penjelasan. Bisa juga dengan beberapa analogi, atau mungkin juga saya menggambar di screen. Oke, kita mulai deh. Cell mediated immunity. Kursor saya kelihatan ya? Lihat, Pak. Oke. Yep. eh Oke. Cell mediated immunity. Pertama kita mengenal dulu ada dua bagian besar yang bisa dibagi dari respon imun. Yang satu adalah humoral, yang satunya adalah cell mediated. Sebetulnya mereka bekerja bersamaan, namun dengan cara pengenalan dan mekanisme yang berbeda. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah yang bagian cell mediated immunity. Humoral mungkin sebelumnya sudah ya sudah dijelaskan tentang beberapa perangkat perangkat imunitas. Pasti kenal yang namanya ada sel T sama sel B, sudah dikenalkan maksud saya. Kemudian ada yang kenal dengan yang namanya antibody juga. Kemudian ada yang namanya sitokin, semokin. Karena nanti akan banyak istilah seperti itu. Oke, jadi yang sekarang saya coba dulu mulai. Cell mediated immunity di sini cara kerjanya sama, hampir sama dengan humoral. Bedanya kalau cell mediated immunity yang aktif nantinya adalah stimulasi sel untuk melawan patogen yang berbentuk sel dan melibatkan banyak sel imunitas yang uh, untuk eliminasinya. Nah, kalau yang humoral dia perangkat yang mengeliminasi antibodi. Kuncinya ada di sini. Kalau di sini yang memberikan efektor adalah sel T toxic. Kalau yang di sini adalah antibodi. Kuncinya itu dulu. Nah, kalau dari prosesnya, pertama ketika antigen masuk, yang mengenali pertama adalah bagian dari makrofag. Kemudian dia akan menjadi antigen presenting cell. Kemudian ada yang namanya sel T helper yang nantinya akan menstimulasi. Stimulasinya ada stimulasi ke sel T sitotoksik atau sel B yang nantinya memberikan jalur yang humoral atau sel mediated. Kalau yang T helpernya menstimulasi sel T sitotoksik, maka dia adalah jalur sel mediated immunity. Sedangkan kalau dia menstimulasi sel B, nanti sel B-nya akan dirangsang untuk membuat antibodi. Jadi dasar perbedaannya adalah dikenali dulu. Nah, dikenali, habis itu ada makrofag atau sel fagosit imunitas lainnya yang nantinya berperan sebagai APC. Mungkin pernah kenal yang namanya APC itu apa? Antigen presenting cell itu adalah sel yang misal saya beri contoh, misal ada suatu patogen bisa
berupa bakteri atau virus. Oke, ini APC. Ini APC. Oke. Nah, tugasnya si APC ini adalah memakan atau memfagosit. Kalau virus biasanya akan dengan em, dengan sendirinya dia itu akan masuk ke dalam APC. Jadi APC ini tidak terbatas sebagai sel yang sifatnya harus memakan, tapi juga bisa sebagai sel yang sel normal yang bisa mempresentasikan antigen. Jadi asal kita sebut APC, artinya dia bisa presenting antigen. Ya, dari sini ada misalnya patogen masuk dulu, habis itu APC akan mempresentasikan. Nah, mempresentasikan di sini artinya adalah memberikan bagian dari si antigen ya yang kita sebut epitope. Nantinya dipresentasikan, dimakan dulu, habis itu nanti diproses, hanya sedikit fragmennya yang kemudian dipresentasikan. Nanti ada sel T helper yang akan menangkapnya untuk pengenalan lebih lanjut. T helper. Oke, gitu. Jadi nanti T helpernya akan bergantung lagi T helper 1 atau T helper 2. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Tapi secara garis besar ada APC dulu, kemudian ada sel T helper di sini kan. Nah, baru nantinya akan menstimulasi apakah jalurnya akan humoral immunity. Kalau iya, nantinya akan mengaktifkan sel B. Kalau dia nantinya menstimulasi sel T sitotoksik, maka dia itu adalah eh, cell mediated immunity. Dan berikutnya ada proses juga di mana ada penyimpanan memori oleh T memori sel T helper memory atau sel T memory itu eh, untuk menyimpan informasi bahwa oh yang bentuknya seperti ini kita sudah pernah mengenalnya, jadi dia akan membuat ketika ada stimulasi antigen berikutnya nantinya akan langsung lebih cepat apakah membuat sel T atau sel B. Jadi eh, proses inilah yang secara garis besar dalam pengenalan sistem imun. Nah, yang membedakan antara sistem humoral dan sistem selular itu adalah yang kita sebut dengan mekanisme pengenalannya oleh T helper, kemudian ada stimulasinya apa dan efektornya apa. Yang kita sebut efektor itu adalah yang mengeksekusi nantinya. Nah, kalau efektornya bisa antibodi, ini adalah efektor antibodi, ada sel T sitotoksik gitu. Nah, kemudian di secara garis besar lagi, humoral dan cell mediated ini biasanya merespon suatu suatu apa ya, suatu mekanisme infeksi yang berbeda. Nah, kalau yang dia itu sifatnya ekstraseluler patogen, maka yang aktif adalah antibodi. Jadi kata kunci berikutnya adalah kalau humoral dia adalah yang ekstraseluler atau di luar sel. Kemudian yang cell mediated immune, kalau cell mediated itu kata kuncinya adalah intracellular patogen. Artinya si patogennya akan melalui proses masuk di dalam sel sehingga dalam eliminasinya harus eh, sehingga kalau
Di cell mediated immunity pasti ada proses di mana ini ada patogen di dalamnya dan kemudian akan dilakukan perusakan terhadap sel yang di dalamnya ada si patogen itu. Contohnya virus misalnya. Virus di dalam selnya kan kalau membunuh virusnya kan terlalu kecil untuk selnya. Untuk sistem imun kita menghancurkan si virus. Nah, yang bisa dilakukan oleh sistem imun kita adalah menghancurkan si sel yang sudah terinfeksi virus. Jadi sel T sitotoksik ini nantinya akan membunuh sel yang eh, sudah kemasukan virus atau sedang ada virus bereplikasi di dalamnya. Tuh. Kemudian bisa juga terjadi pada cancer sel atau sel yang mengalami kanker, sel kanker yang terus aktif membelah sehingga perlu perlu dibunuh si selnya itu dari dalam tubuh supaya tidak menjadi penyakit gitu. Ini juga kerjaannya si sel T sitotoksik. Itu overview-nya dulu. Untuk beberapa detailnya ada di sini. Jadi em, penjelasannya kalau secara deskripsinya adaptive immune system itu ada dua komponen, yaitu adalah cell mediated immunity dan humoral immunity. Kalau cell mediated immunity, nanti selected T cell akan mengenali dan menghancurkan sel yang terinfeksi oleh patogen ataupun sel yang mengalami kanker. Itu adalah cell mediated immunity. Sedangkan humoral itu adalah sel B. Sedangkan humoral immunity itu nantinya si sel akan melibatkan sel B untuk memproduksi sejumlah antibodi untuk berperan melawan patogen. Oke, bedanya di sini melibatkan sel untuk membunuh sel. Kalau yang ini adalah si sel B-nya menghasilkan antibodi untuk melawan patogen. Jadi kalau ini di dalam sel, kalau yang ini di saluran-saluran atau rongga di dalam tubuh atau di jaringan. Oke, itu bedanya. Kemudian eh cell mediated immunity itu karena namanya sendiri adalah cell mediated, artinya memerlukan support dari sel untuk melakukan adanya pengenalan terhadap patogen atau antigen. Jadi ada yang istilah patogen, ada yang istilahnya antigen. Kalau patogen itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, sifatnya adalah infektif, gitu kita sebut dengan patogen. Kalau antigen itu adalah tidak harus sifatnya infektif, tapi bisa masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan sistem apa tuh respon respon imunologis. Contohnya kalau antigen itu bisa bisa protein-protein dalam telur, protein dalam ikan, itu juga termasuk sebuah antigen yang nantinya bisa dikenali sebagai benda asing. Dia masuk tapi tidak menginfeksi, tapi bisa menimbulkan respon imun. Nama lainnya mungkin tergantung dari jenisnya. Kalau dia memicu hipersensitivitas, maka dia akan disebut sebagai alergen. Jadi itu adalah terminologinya. Kemudian cell mediated immunity itu perangkatnya adalah seperti ini, bisa terbagi pada innate immunity dan adaptive immunity. Kalau innate itu artinya kan baru pertama. Kemudian kalau adaptive itu adalah yang setelah dia sudah setelah dia punya memori. Kalau saya bisa bagi di bagian ini, maka yang kita sebut dengan innate immunity adalah bagian ini.
Bagian ini adalah innate immunity. Nih, ini adalah innate immunity. Yang humoral di sini adalah innate immunity. Kemudian yang bagian bawahnya ke sini ini adalah adaptifnya. Karena sudah mengadaptasi antigen. Nah, kan, untuk mengingatnya, innate adalah sebagai pengenalan pertama, sedangkan adaptif itu adalah yang sudah pernah dikenali sebelumnya, atau sudah hasil adaptasi pengenalan antigen. Oke, kemudian eh ya ini innate immunity, ini adalah contoh-contoh APC yang pertama yang mengenali antigen tidak secara spesifik. Artinya dia asal telan saja. Jadi dia itu fagosit yang asal telan saja terhadap patogen. Nah, dia makan-makan aja. Habis itu nantinya bisa mempresentasikan antigen atau dia berperan sebagai APC. Habis itu baru diproses sama sel yang lain. Kemudian ada yang sifatnya menjembatani antara innate immunity dan adaptive immunity. Oke. Yang sifatnya sebagai fagosit ini adalah ini yang eosinofil, neutrofil, basofil ini hanya menelan saja kemudian bisa mempresentasikan. Tapi kalau yang lebih aktif lagi, artinya lebih lebih apa ya? Lebih proaktif dan nantinya bisa menjembatani ke sistem imun berikutnya adalah dendritic cell dan makrofag. Nah, sifatnya hampir sama tapi bisa lebih aktif untuk menjembatani ke sel B atau ke sel T. Kemudian sel imunitas yang sifatnya adaptif adalah si sel B dan si sel T ini. Nah, dendritic cell dan makrofag itu biasanya sebagai presenting antigen atau APC dan nantinya akan merepresentasikan lewat T helpernya sini. Nih. Oke. Kemudian akan mengaktifkan T sel dan eh, dia itu terjadi di apa tuh, nodus limfa yang paling dekat dengan tempat infeksi. Kemudian di limfa itu nanti akan ada aktivasi dari sel limfosit. Sel limfosit yang dimaksud adalah si sel B atau si sel T-nya ini. Jadi limfosit itu pertamanya naif dulu, artinya dia belum ada jenisnya, belum ada si B atau belum ada si T. Jadi ketika sel dendritik atau sel makrofag itu sudah diaktifkan menjadi APC, maka dia akan mengirimkan sinyal atau memanggil ke nodus limfa terdekat di daerah infeksi. Nodus limfa itu ada di tonsil, kemudian ada di adenoid dan lain sebagainya. Kalau di tempatnya dalam tubuh itu di dekat ketiak, di dekat punggung, di eh, dekat lipatan paha, ya. Nodus-nodus limfa itu ada di sekitaran di beberapa titik tubuh. Mungkin pernah lihat apa ya, titik-titik kelenjar limfa. Nah, itu ada pemetaannya di dalam tubuh. Jadi em, nanti yang paling dekat di sana akan diaktifkan di sana, akan mengaktifkan akan jadi apa dia. Tuh. Kemudian saya di sini ada sel yang sifatnya akan berpengaruh terhadap proses imun sistemnya. Jadi
yang seperti saya ceritakan tadi, awalnya ada sel T yang naif gitu. Nah, dia itu hasil proliferasi dari sebuah sel sebetulnya. Semua sel yang terlibat dalam sistem imun itu awalnya berasal dari satu sel yang sifatnya pluripoten di sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang nantinya akan menjadi limfoid progenitor, mieloid progenitor, makrofag progenitor, eritrosit progenitor, megakaryosit, dan eritroblast. Oke, dari sini, ketika di sumsum tulang belakang, ini ada tempat-tempatnya, ada tulisannya sini. Ini sumsum tulang belakang, dia masih dalam bentuk yang masih bisa jadi apa gitu. Masih sifatnya pluripoten, tapi sudah mulai menjurus kalau yang di sini. Tapi dia sebetulnya berasal dari satu stem cell yang sama. Dari satu sel yang sama, baru kemudian berpluripoten bisa menjadi yang di sini ini. Kemudian sesuai dengan kebutuhan dalam tubuh, berdiferensiasi di darah menjadi perangkat ini. Di darah akan ada eritrosit, ada platelet, kemudian ada granulosit. Granulosit ini adalah sel-sel yang sifatnya yang warnanya saya kotakin ini adalah yang sifatnya bisa bisa melakukan APC atau bisa mmm, sebagai sel yang fagosit terhadap antigen atau patogen. Kemudian di sini ini adalah sel efektornya yang nantinya sel limfosit yang nantinya berperan sebagai yang berkembang sebagai sel efektor. Ini, oke. Jadi di dalam darah, kemudian dari dalam darah dia akan ikut ke seluruh tubuh. Ada yang masuk ke ada yang standby di limfa, nodus limfa atau kelenjar limfa, dan ada yang standby di jaringan tubuh. Yang ada di jaringan tubuh itu adalah dia itu ada sel mast dan makrofag yang standby. Kemudian di jaringan itu juga ada imager dendritic cell. Kalau dia mature itu akan ke nodus limfa dan nantinya akan teraktivasi menjadi bentuk aktifnya yang bisa sebagai APC dan proaktif untuk memfagosit. Kemudian kalau yang di nodus limfa ada sel B, ada sel T, ada NK cell. NK cell ini adalah natural killer dari sel limfosit. Artinya kalau ada sel yang terinfeksi, ada yang namanya tadi ya, ada yang namanya sel T sitotoksik nih. Sel T sitotoksik itu juga punya mmm, sel T sitotoksik itu adalah hasil diferensiasi di sini. Tapi dia juga punya teman yang sifatnya juga bunuhin sel yang terinfeksi. Nah, ini misalnya selnya sudah terinfeksi sama patogen. Yang paling pertama dalam sistem innate immunity adalah NK cell yang nantinya akan membunuh. Jadi sebetulnya sistem imun kita punya banyak banyak pilihan untuk menghancurkan sel yang terinfeksi atau sel kanker. Kalau sel kanker jumlahnya terus aktif membelah, maka maka yang biasanya umumnya ditemui pertama adalah NK cell. NK cell dulu untuk membunuh, kemudian kalau sudah kalau sudah sifatnya adaptif atau memori, maka yang aktif adalah T sel sitotoksik, gitu. Nah, ini adalah pemetaan dari sel-sel yang berperan dalam sistem imun kita dan tempat-tempatnya. Oke. Lalu bagaimana, eee, bentar.
Lalu bagaimana peran dari sel makrofag dan dendritrik? Oke, jadi ada sel yang sifatnya di sini, posisinya di sini. Ini apa sih kerjaannya si sel yang di sini ini? Di makrofag dan dendritic cell itu tugasnya adalah sebagai polisi. Artinya dia kan standby itu di jaringan, bisa bisa pindah antara eh, darah dan jaringan. Jadi dia bisa berpindah-pindah sebetulnya. Jadi bisa pindah-pindah dari jaringan dan darah. Kemudian dia patroli, lalu ketika ada infeksi, maka dia akan datang ke tempat kejadian perkara. Ketika dia sudah datang ke sana, kemudian dia akan mencoba memfagositosis. Nih, yang terjadi berikutnya adalah fagositosis. Kemudian setelah fagositosis, si makrofag ini akan bersifat sebagai APC, antigen presenting cell. Tanda dari sebuah APC atau antigen presenting cell itu adalah bisa mempresentasikan bagian dari antigen yang nantinya akan diproses lebih lanjut. Itu kita kenal dengan MHC atau Major Histocompatibility Complex. Jadi ini anggap yang kuning ini adalah makrofag, kemudian dia makan, ini makan kan, dia makan dan kemudian dipotong-potong hanya bagian kecil dari si antigennya ini, misalnya bagian ininya dipotong dalam makrofag, baru kemudian presentasikan oleh si MHC. Ada MHC tipe 1, ada MHC tipe 2. Bedanya MHC tipe 1 biasanya akan mengaktifkan jalur yang nantinya akan menghancurkan sel. Sedangkan kalau MHC tipe 2 nantinya akan lebih mengaktifkan ke sistem humoral. Jadi MHC tipe 1 lebih cenderung jalur cellular mediated immunity, sedangkan kalau yang dipresentasikan adalah MHC tipe 2 biasanya akan menghasilkan antibodi. Tapi antibodi juga ada yang sifatnya penghancuran terhadap sel. Namanya adalah jalur antibody dependent cytotoxicity yang terjadi di apa tuh? Di classical pathway dari sistem imun kita yang kayak supaya nggak kemana-mana ini dulu deh. Oke. Lalu setelah eh, itu kan tadi sampai 3. Kemudian setelah itu yang keempat, nantinya antigen eh, akan dipresentasikan kan. Ini yang seperti saya gambarkan tadi, yaitu dipresentasikan dalam bentuk seperti ini. Nah, ada MHC tipe 1 atau MHC kelas 2, MHC tipe 2. Nanti ini akan MHC ini nantinya sebelumnya ada di dalam tubuh dulu. Baru kemudian akan dipresentasikan untuk keluar menjadi antigen presenting. Barulah si selnya akan menjadi antigen presenting cell. Gitu. Oke. Itu adalah proses di awal bagaimana sel berperan sebagai antigen presenting cell. Lalu berikutnya, apa yang terjadi setelah dia menjadi antigen presenting cell? Secara secara garis besar, yang terjadi adalah proses yang di sebelah sini ini. Bagian ini yang akan dibahas. Dari sini sampai ke bawah. Nih, cell mediated immunity. Ini adalah proses imunitas yang nantinya akan memerlukan bantuan sel T.
Untuk mengenali antigen asing dalam permukaan sel, organisme, atau jaringan. Oke, setelah ada APC yang tadi yang sudah mempresentasikan MHC, maka eh, tubuh akan misal sudah menjadi bentuk APC-nya sudah dipresentasikan, maka cell mediated immunity terinisiasi dan si limfosit mulai aktif. Maka yang terjadi adalah sel T meregulasi proliferasi dan aktivitas dari sel imun lainnya. Misalnya adalah sel B, makrofag, neutrofil. Kemudian dari proses ini akan ada biasanya cenderung untuk melawan adanya bakteri atau virus yang masuk ke dalam host cell. Nah, jadi ini adalah host cell yang di dalamnya itu ada virusnya. Nah, karena dia ada di dalam sel, maka antibodi itu sebetulnya tidak bisa mengakses. Kan nggak bisa kan mengakses karena antibodi kan sifatnya harus mengenali epitop antigen. Nah, dia nggak bisa mengenali si eh, bakteri atau virus yang ada di dalam sel host. Contohnya ya virus kan pas udah tahu kan ya. Kalau bakteri contohnya adalah bakteri-bakteri yang bisa ditelan oleh makrofag tapi dia masih bisa survive di dalam makrofag atau nggak mati dalam proses fagositosis. Contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis karena bakteri ini punya dinding lilin yang tebal sehingga ketika dia berhasil dimakan oleh si makrofag, dia itu dinding lilinnya itu menyelamatkan dia dari proses fagolisosom. Jadi enzimatik di dalam sel fagosit itu tidak berhasil untuk mendestruksi Mycobacterium tuberculosis yang sudah difagosit. Jadi dia tetap survive walaupun difagositosis gitu. Kemudian ini bisa juga cell mediated immunity juga bisa eh, bisa untuk apa tuh melawan fungi, kemudian protozoa dan jenis cacing parasit yang kecil. Kalau terlalu besar sel mediated juga belum nggak bisa. Kemudian ada cancer cell yang juga bisa dilawan sama cell mediated immunity dan ada yang namanya eh, transplantasi jaringan. Jadi transplantasi jaringan ini nantinya akan mengalami penolakan dari inangnya. Misal kita transplantasi hati gitu. Eh, kan kan pasti pernah dengar ya ketika ada donor organ itu harus nyari organ yang cocok gitu. Nah, organ yang cocok itu yang dimaksud itu adalah gini. Kalau dia itu eh, sel kan kita ingat punya MHC ya, punya protein permukaan. Atau bahasa lainnya kalau dalam tubuh manusia itu adalah HLA. HLA itu adalah Human Leukocyte Antigen yang sifatnya ketika dia sudah masuk eh, ketika organnya itu mau dimasukkan ke dalam tubuh kita, dia harusnya dicari HLA yang tidak reaktif, artinya tidak menimbulkan reaksi imun yang berlebihan. Itu. Nah, tapi mencari kecocokannya itu sangat susah karena genetis manusia berbeda-beda sehingga HLA-nya akan sangat sangat bervariasi sekali dan sangat mudah dikenali sebagai benda asing. Nah, yang paling memungkinkan adalah mencari yang paling dekat dulu, yang memiliki kedekatan
kedekatan yang paling, ya yang paling mirip lah, struktur HLA-nya yang paling mirip, yang paling tidak reaktif. Kemudian, selain itu biasanya diberikan treatment imunosupresan, artinya supaya sistem imunnya itu tidak tiba-tiba reaktif untuk, menghilangkan organ yang didonorkan. Nah, jadi ketika sebagai, penerima organ transplant, itu akan minum imunosupresan, artinya nggak boleh sakit sebenarnya. Karena imunnya sedang diturunkan untuk bisa menerima, organ yang transplant tadi itu. Umumnya prosesnya sekitar setahun sampai 2 tahun sehingga tubuh bisa, beradaptasi dengan organ yang ditransplantkan itu, tuh. Oke, kemudian ada, sel cell mediated immunity yang dilakukan oleh sel T limfosit. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi dari, bone marrow atau sumsum tulang belakang, ini kan sifatnya pluripotent stem cell. Di proses berikutnya, dia itu bisa aktif menjadi sel B dan sel T. Kalau dia tetap di bone marrow, dia itu limfositnya akan menjadi sel B. Kemudian kalau dia itu dimatangkan lewat kelenjar thymus, maka dia akan menjadi sel T. Nah, kedua jenis sel ini nantinya akan diproduksinya ada di sumsum tulang belakang, tapi poskonya dia, tempat standby-nya dia adalah di nodus limfa dan di darah. Beberapa yang di darah biasanya, sebagai patroli aja ketika kelenjar kelenjar limfanya itu bersinggungan dengan, vaskularisasi. Jadi dia itu patroli lah gitu ceritanya. Oke. Nah, antigen ini adalah deskripsinya. Antigen yang menstimulasi seluler respon itu umumnya adalah intraseluler. Artinya ada di dalam sel. Antigennya ada di dalam sel. Ini intraseluler. Nah, ini ekstraseluler. Artinya di luar sel. Kalau di luar sel yang aktif adalah antibodi. Kalau di dalam sel yang aktif adalah sel T. Nah, oke, itu. Cellular response atau cell mediated immunity itu memerlukan keberadaan antigen yang konstan. Artinya si APC harus terus merepresentasikan untuk terjadi efektivitas dari eliminasi. Tidak seperti humoral immunity, cell mediated immunity is not transferred to fetus. Kenapa? Karena dia adalah sel. Jadi dia tidak bisa dilewatkan ke, apa tuh, tali pusar. Yang bisa dilewatkan tali pusar itu adalah imunoglobulin saja dan terbatas di imunoglobulin G dan D yang sifatnya monomer. Imunoglobulin A itu adalah dimer dari ya, jadi ukurannya lebih besar, nggak bisa ditransfer ke fetus, gitu. Kemudian, sebagai tambahan to direct, cytotoxicity, eee, T cell itu nantinya akan memproduksi sitokin yang mengaktifkan makrofag kembali. Oke, jadi, proses dari sistem imun, sebentar, proses dari sistem imun itu adalah siklus yang berulang untuk mengeliminasi antigen. Jadi siklusnya itu seperti ini.
eh, ya misal ini, sel T helper, kemudian dia mengaktifkan apa ya? Di mana gambarnya sini? Ah, oke. Ya, dari sini. Jadi T helper nantinya akan mengaktifkan sel T toksik, kemudian nantinya akan kembali ke ke sel T regulasi, habis itu ini nggak ada gambarnya sih di sini. Mungkin di next slide-nya ada ya. Jadi dia itu nantinya akan sebuah siklus yang terus mengaktifkan sistem imun sampai si antigennya berhasil dieliminasi semuanya. Nah, intinya adalah itu. Kalau antigennya kalau antigennya sudah berhasil dieliminasi, maka sistem imunnya akan berhasil akan di akan apa tuh, akan berhenti diproduksi. Sedangkan kalau masih, dia akan terjadi proses perang dari sistem imun yang berkepanjangan. Begitu juga produksi sel-sel imunitas itu selalu diproduksi sampai si antigennya habis. Nah, itu alasan kenapa ketika kita terjadi infeksi, biasanya punggung atau sumsum tulang belakang itu sakit atau nyeri. Ya karena dia bekerja keras untuk menghasilkan sel-sel imunitas. Itu. Sitokin, saya kembali ke sitokin. Ini adalah molekul yang nantinya bisa bersifat sebagai chemical messenger yang nantinya akan mensimulasi dan meregulasi stimulasi dan atau meregulasi immune response. Interleukin, contohnya, ini adalah untuk komunikasi antara white blood cell atau sel darah putih. Kemudian interferon, ini adalah protect against the viral infection. Kemudian kalau chemokines, dia itu ada menarik WBC itu adalah white blood cell atau sel darah putih, atau kalau sel darah putih itu kita selalu mengenalnya sebagai sel-sel imun limfosit. Nah, kalau simokin ini adalah yang menarik ke tempat kejadian perkara, menarik limfosit ke tempat kejadian perkara gitu. Nah, di sini dijelaskan hubungan antara T cell dengan cell mediated immunity. T-cell ini adalah kunci dari cell mediated immunity atau cellular component of immunity. Jadi si T-cell itu punya antigen reseptor yang namanya adalah T-cell receptor. T-cell receptor ini hanya mengenali yang namanya MHC. Oke, pada permukaan sel. MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 ini adalah jenis yang seperti saya ceritakan tadi. MHC kelas 1 biasanya ditemukan di nucleated cell, kalau yang di MHC kelas 2 biasanya ditemukan di fagosit. Lalu si sel T inilah yang nantinya akan menjadi regulator, artinya pengatur yang bakalan aktif ini apa gitu. Tergantung dari apa yang dia temukan dari MHC. Jadi respon imun itu akan sangat bervariasi tergantung dari apa yang dipresentasikan oleh si APC ke permukaan sel dan apa yang diterima oleh sel T reseptor. Sel T reseptor itu adalah bagian yang kalau oke, ya, ini adalah MHC, ini adalah sel T cell receptor, TCR, T cell receptor. Yang ini adalah MHC. Nah, proses proses apa nih? Proses pengenalannya inilah yang
nantinya akan menentukan nasib imun berikutnya. Oke. Dari proses inilah nantinya akan timbul yang eh, timbul suatu apa ya respon yang kita sebut dengan clonal selection of lymphocytes. Jadi ketika si sel T sudah mulai mengenali, maka dia akan akan mengeluarkan sitokin-sitokin ini sebagai messenger, mengirimkan pesan. Kalau jumlahnya yang sering kita kita ingat misalnya interferon, apa, interleukin, IL-1, terus TNF alpha gitu. Nah, itu adalah sitokin yang nantinya bisa meregulasi atau apa ya, memberikan pesan dari suatu kejadian imunitas gitu. Nah, dari pesan-pesannya itu, maka ter terjadilah pengiriman pesan ke limfosit. Pertama itu hematopoietic hematopoietic stem cell nantinya akan menjadi meng-arrange, melakukan genetic rearrangement, lalu akan membentuk immature limfosit dengan berbagai jenis antigen reseptor yang berbeda. Kemudian antigennya dari dalam tubuh mulai dihancurkan, lalu dia akan menjadi eh, ketika dia menjadi bentuk aktif, dia akan menghancurkan antigen. Kalau dia tidak dalam bentuk yang tidak aktif, nanti dia itu akan kembali lagi ke limfosit dan akan membentuk apa tuh? Kalau dia menjadi bentuk aktif, maka dia akan diproduksi terus. Kalau dia itu tidak aktif atau tidak mengenali antigen, maka dia itu akan ditahan di limfosit. Jadi proses clonal selection itu adalah memilih limfosit yang aktif. Jadi yang terjadi di sumsum tulang itu adalah membuat berbagai jenis dari T sel reseptor yang banyak dulu, baru kemudian yang mana yang kepake, yang itu saja yang dipertahankan dan diperbanyak di uh, hematopoietic stem cell-nya. Itu konsepnya. Oke. Jadi kunci dari T sel reseptor ini bagaimana sih dia bisa tersedia dan bisa mengenali eh, apa tuh namanya, bisa mengenali berbagai macam MHC adalah dengan proses clonal selection of lymphocyte-nya ini. Jadi hanya yang ini adalah representasinya, hanya yang dia berhasil mengenali saja yang dipertahankan. Kalau dia itu tidak digunakan, maka dia akan dieliminasi. Selain itu, yang dieliminasi juga dari sel limfosit ini adalah sel yang mengenali tubuh kita. Jadi antigen yang ada di sel hati gitu. Sel limfosit yang mengenali sel hati sendiri itu sudah dari awal kecil atau dari apa tuh, dari masa pertumbuhan kita itu sudah dihilangkan dari tubuh kita. Bayangkan kalau sistem imunnya itu mengenali anggota tubuh kita, maka yang terjadi adalah autoimun. Autoimun itu terjadi pada, contohnya adalah orang DM tipe 1 yang yang katanya secara genetis itu eh, sel beta pankreasnya rusak. Nah, yang terjadi adalah sebetulnya secara genetis HLA atau MHC yang ada di permukaan sel beta pankreas itu dikenali sebagai benda asing, dikenali sebagai benda asing oleh tubuh kita sendiri.
Jadi sistem imun yang sebetulnya menghancurkan sel beta pankreas karena dia itu gagal dikenali sebagai benda sendiri gitu. Ya, itu proses clonal selection. Kemudian ada yang namanya pengenalan terhadap MHC di permukaan protein. Nah, ini perbedaan. Ini adalah gambaran dari MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Oke, antigen presenting cell. Ini ya, ini adalah antigen presenting cell. Yang ini juga makrofag adalah antigen presenting cell. Kemudian eh, dia nantinya eh, akan ada dua jenis MHC, yaitu MHC kelas 1 yang nantinya akan mengaktifkan sel T sitotoksik dan ada MHC kelas 2 yang nantinya akan menghasilkan sel T helper. Oke. Sebelum itu kita akan eh, bukan sebelum itu sih. Jadi kita akan membahas jenis-jenis sel T-nya. Ada sel T helper, ada sel T sitotoksik. Oke, kita ngomongin dulu. Ada yang namanya sel T helper. Nah, sel T helper ini adalah em, yang mengatur, jadi sebagai switch-nya. Jadi ini T helper. T helper 1 itu adalah yang masih masih apa ya? Masih naif, tidak ada terkenal, tidak terpapar apa-apa. Kemudian nantinya ketika dia sudah mengenali MHC, maka dia akan bisa menjadi bentuk aktifnya, bisa bisa menjadi T helper 1, menjadi inflammatory, ya, bisa juga T helper 2, arti T helper yang nantinya memperbanyak memanggil sel B. Jadi T helper 1 dan T helper 2 nantinya intinya adalah memanggil perangkat imun lainnya. Dan di T helper ini umumnya reseptornya adalah CD4+. Nah, kerjaannya adalah dia mengenali antigen di permukaan. Nah, yang dipresentasikan oleh APC. Contohnya adalah makrofag. Kalau makrofag dia akan mempresentasikan MHC kelas 2. Lalu ketika dia sudah berhasil mengenali APC dan eh, TH T helper ini kerjanya adalah mengaktifkan kembali makrofag dalam jumlah yang lebih banyak supaya bisa fagositosis, supaya bisa mengeliminasi. Jadi ini adalah sebuah siklus. Pertama dimakan oleh si makrofag, kemudian ini mengaktifkan eh, T helper, T helper, dia mengaktifkan T helper, kemudian T helpernya ini manggil si makrofag lebih banyak lagi untuk memakan lagi. Jadi ini adalah tujuannya adalah mengeliminasi antigen. Jadi dia itu helpernya ini adalah provokatornya supaya si makrofag itu datang lebih banyak dan di sini ada yang perlu difagositosis gitu. Jadi ceritanya dia itu um, mengaktifkan makrofag lainnya untuk datang dan memfagositosis. Lalu dia juga menginduksi terjadinya sitotoksi sel. Ini terjadi selama proses inflamasi ya. Lalu dia juga menstimulasi sel B untuk memproduksi antibodies. Nah, ini yang sifatnya helper. Oke. Di T helper di T helper 2, maka dia akan mengaktifkan sel B. Kalau di T helper 1, ini adalah yang mengaktifkan jalur inflamasi. Artinya, kalau T helper 1, dia akan cenderung proses eliminasinya lewat cell mediated immunity. Sedangkan kalau dia yang dia mengaktifkan T helper 2, maka dia akan mengaktifkan humoral immunity.
Itu. Yap, ini prosesnya ada helper cell. Ini dari yang di awal itu dia dia bisa menghasilkan sitokin, ini sitokin. Nah, proses T helper cell-nya ini menjadi T helper 1 atau T helper 2 tergantung dari sitokin yang aktif. Kalau interleukin 4 yang aktif, maka dia akan mengaktifkan T helper 2. T helper 2 nantinya akan humoral. Kalau interleukin 12 yang dihasilkan oleh T helper 0 ya, yang naif, maka dia akan menghasilkan T helper 1 sel. Dia akan menghasilkan proses inflamasi atau cell mediated immunity gitu. Dari kedua jenisnya ini, jalur yang berhasil mengeliminasi antigen, maka dia akan menjadi eh ya ini adalah yang veteran lah gitu. Yang sudah veteran, maka dia akan menjadi memory cell, T cell memory gitu. Ini adalah gambarannya yang seperti saya ceritakan tadi. Pertama APC. Ini APC-nya sudah mempresentasikan MHC, ya ini MHC kelas 2. Kemudian bagian ini adalah sel T reseptor. Kemudian jangkarnya ini adalah CD4 plus. Nah, ini adalah punyanya si T helper cell. Baru si T helpernya ini, bagaimana si T helpernya ini akan menghasilkan interleukin dan ada sitokin yang nantinya akan mengaktifkan either T cell atau B cell gitu. Jadi kalau T cell maka akan menjadi cell mediated immunity, kalau B cell-nya nanti akan jadi humoral immunity. Itu. Oke, ini adalah toxicity cell. Oke, right. Yep. Jadi itu adalah sel helper. Kemudian yang berikutnya adalah sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik adalah sel T yang menghancurkan target sel. Dia umumnya adalah CD8 plus atau CD4 min. Kemudian dia itu mengenali MHC kelas 1. Dan tujuannya adalah dia membunuh sel yang di dalamnya ada patogennya gitu. Bagaimana caranya dia membunuh? Bisa melepaskan si T sel sitotoksik ini bisa menghancurkan si sel yang terinfeksi itu dengan melepaskan porforin dan gransim atau enzim-enzim yang merusak protein-protein struktural dari si sel dan kemudian mengaktifkan apoptosisnya gitu. Kemudian ini adalah proses cytotoxic T cell-nya bagaimana menghancurkan infected cell, sel yang terinfeksi. Jadi dia itu membuat pori sehingga cairan di sel yang sudah terinfeksi ini bisa bisa bocor gitu. Cairan di dalam selnya bocor, ketika sudah bocor dia itu akan mengembang dan pecah. Itu caranya si sel T toksik membunuh sel yang terinfeksi. Jadi bukan membunuh dimakan, tapi dia itu membuat pori dulu. Dia membuat pori sehingga si selnya menjadi bocor dan air dan ionnya akan masuk dalam jumlah besar dan selnya menjadi lisis. Itu caranya. Tipe T sel yang berikutnya adalah yang bekerja di hipersensitivitas dan ada tumor suppressor. T suppressor artinya yang dia menghambat. Lalu ada yang sifatnya non-specific cellular component dalam cell mediated immunity. Itu
Contohnya adalah makrofag dan natural killer. Seperti yang saya ceritakan tadi, makrofag sudah tak sebagai APC, sudah dari tadi kita bahas. Lalu natural killer ini adalah limfosit yang langsung menghancurkan menghancurkan sel yang terinfeksi. Tapi sifatnya non-spesifik dan not phagolytic. Jadi harus ada kontak dulu, baru selnya bisa dibunuh. Jadi dia ini adalah sel yang NK sel ini adalah sel imun yang sifatnya eh, kalau sudah dirasa selnya tua atau secara apa ya, secara nutrisi dia tidak sehat, maka dia ini akan langsung membunuh si sel gitu. Iya. Ini beda ya, NK sel ini beda dengan T sel sitotoksik, benda yang berbeda. Natural killer ini secara umum ketika sel tua, nutrisinya jelek, nutrisinya sudah miskin, maka dia akan eh, dibunuh oleh NK sel. Tapi kalau dia terinfeksi, umumnya yang aktif adalah sel T sitotoksik. Oke. Relationship between cell mediated dan humoral immunity. Jadi tentu saja dia nantinya akan berhubungan dengan antibody production. Ada T dependent antigen dan ada T independent antigen. Oke, sebuah sistem imun itu tidak bisa dipisahkan. Kalau sel mediated aja nggak bisa. Humoral saja itu nggak bisa. Paling sering adalah satu patogen itu punya jalur eliminasi secara cell mediated, punya jalur jalur eliminasi secara humoral. Jadi antara humoral dan cell mediated itu akan selalu bekerja berkesinambungan. Kenapa dia bekerja berkesinambungan? Karena antibody itu bisa diperbanyak lewat T helper cell. Antibody lewat regulasi dari T helper cell. Kalau nggak lewat T helper cell, antibodinya nggak dapat sinyal mau memperbanyak. Artinya humoral itu bergantung pada sinyal dari T helper dulu. Kemudian kalau dia tidak, itu yang disebut dengan T dependent antigen. Oke, humoral lewat T dependent itu akan lewat T helper. Kemudian kalau yang independen, maka dia itu tidak memerlukan T helper, tapi sifatnya kayak apa ya, untung-untungan waktu patroli. Umumnya antigennya berupa polisakarida atau lipopolisakarida LPS yang ada di bakterial kapsul. Itu saja. Dan umumnya kalau T independent antigen itu nantinya sistem imunnya lebih lemah. Ini gambarannya kalau pertamanya sudah ada cell mediated immunity lewat T dependent antigen, nanti dia akan mengaktifkan humoral. Jadi selalu seperti ini, T dependent antigen itu akan terjadi ketika MHC kelas 2 dari makrofag itu berhasil mempresentasikan. Nah, ini sudah berhasil dipresentasikan MHC kelas 2. Lalu datanglah T helper. T helpernya ini memberikan sinyal. Sinyalnya adalah IL-2 dan sitokin-sitokin lainnya. Baru nantinya si T helper ini nantinya akan mengaktifkan si sel B. Oke, yang pola yang selalu harus diingat adalah MHC kelas 2. Itu temannya nantinya adalah aktivasi dari sel B. MHC kelas 1 akan temannya adalah T sel sitotoksik. Itu MHC1, MHC1. Sudah, ah, gitu. Jadi di sini kemudian berikutnya adalah antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Jadi cell mediated immunity yang terjadi dengan bantuan antibody.
Jadi antibodinya yang duluan harus bisa mengenali dan kemudian baru nantinya akan memanggil sel sel imunitas yang sifatnya sitotoksik gitu. Jadi ceritanya hmm, ya si antibodi itu nempel di permukaan selnya dulu. Oke, bisa. Nah, ini antibodinya sudah nempel di permukaan, baru kemudian ada sel natural killer atau sel yang lain yang nantinya akan eh, memakan patogen ini. Misalnya ini bakteri berhasil dikenali oleh antibodi. Maka NK selnya kan mendapat petunjuk, oh ini benda asing nih, ini patogen nih harus dieliminasi. Maka dia itu akan memakan si patogen yang sudah dilabel oleh si antibodi. Karena itulah disebut dengan antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Oke, berikutnya T cell reseptor mungkin tidak terlalu penting, tapi intinya dia ini adalah em, yang nantinya apa tuh bisa bisa menjadi kunci dari pengenalan. Nah, ini nih TCR. Yang kita omong, yang namanya TCR itu adalah benda yang ini nih. Nah, benda yang ini. Nah, secara struktur bentuknya seperti ini. Dia adalah bagian ujung dari si antibodi atau bagian ininya saja, satu lengannya saja. Nah, antibodi adalah bagian yang lebih lengkapnya. Kalau TCR adalah bagian ujungnya ini aja, yang berwarna aja. Secara protein bentuknya seperti ini. Eh, Kemudian eh, ini adalah perbedaan antara T cell receptor dan B cell receptor. Intinya dia itu adalah reseptor yang ada di ya, apa tuh, di sel B dan si sel T yang nantinya bisa memberikan apa tuh, menentukan mekanisme lebih lanjut dari sebuah sistem imun. Oke, itu sih em, yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan. Jadi cell mediated immunity itu adalah intinya ada sel yang ada sel yang nantinya berperan dalam proses eliminasi patogen. Baik si selnya itu membunuh sel terinfeksi, baik selnya itu nantinya eh, apa tuh eh, dikenali oleh si sel T, baik nantinya bisa dikenali atau melibatkan sel B dulu baru ke sel T killer dan lain sebagainya. Jadi itu prosesnya panjang untuk eh, untuk bisa mengeliminasi antigen dari dalam tubuh. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan. Ada pertanyaan kah? Di sini masih ada kuliah ya? Izin menjawab Pak ya, ada perkuliahan untuk kelas B-nya Pak. Oke, baik. Kalau begitu saya akhiri ya. Terima kasih. Nanti kalau saya punya recordingnya, kalau kurang jelas bisa nanya ke saya juga. Baik. Kuliahnya saya akhiri ya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.